Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila. Nama kelompok kami, nama anggota kelompok yaitu yang pertama Nana Rustiana, yang kedua Adelia Rahmawati, yang ketiga Nabila, yang keempat Erlina, yang kelima Prista Aulia, yang keenam Kawidatul Ulia, yang ketujuh Adinda Wida, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Wiki. Oke, di sini langsung aja. Apa sih itu pengertian Pancasila? Jadi, nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Jadi, Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila merupakan dasar terbentuknya negara Indonesia. Di sini juga ada fungsi Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua ada Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang ketiga ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu perumusan Pancasila. Setelah Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk negara Indonesia. Selanjutnya, Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang yang bertujuan untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memiliki tugas pokok, yaitu menetapkan dasar-dasar negara Indonesia dan menetapkan undang-undang dasar. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 Mei 1945 dengan ditunjuknya Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat sebagai ketua. Kemudian sidang BPUPKI yang pertama terlaksana pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas mengenai rancangan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama ini terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Di antaranya yaitu Muhyiddin, Dr. Sutomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI pertama dimulai tanggal 29 Mei 1945. Muhyiddin mengusulkan rancangan dasar negara secara lisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Selain mengusulkan rancangan dasar negara secara lisan, Muhyiddin juga mengusulkan rancangan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Sutomo mengusulkan rancangan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rancangan dasar negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, pembentukan Panitia 9. Jadi selama masa reses, BPUPKI ini membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggota-anggotanya yaitu yang terdiri dari Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Ahmad Ramis. Pembentukan Panitia 9 ini bertugas untuk menerima berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambul yang diambil dari Piagam Jakarta. Selanjutnya yaitu isi dari Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu sidang BPU PKI kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945. Pada sidang BPU PKI kedua ini membahas mengenai konsep pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi yang merupakan hasil pembahasan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ketiga konsep itu disetujui dalam sidang BPU PKI. Untuk bentuk negara, para anggota mempunyai pendapat yang berbeda mengenai bentuk negara. Lewat pemungutan suara, BPU PKI menyetujui negara republik sebagai bentuk negara Indonesia. Selain itu, untuk wilayah negara yang diusulkan para anggota BPU PKI mencakup seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda, ditambah dengan wilayah Malaya, tetapi tidak mencakup Papua. Sejumlah anggota BPU PKI lain mengusulkan wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda, ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, dan Timor Timur. Melalui musyawarah, BPU PKI menyetujui bahwa wilayah Indonesia yaitu seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang semula jadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pada akhirnya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPU PKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengesahan Pancasila, yang diawali dengan pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI ini bertujuan untuk menyegerakan proklamasi dan sistem ketatanegaraan. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 27 orang, diantaranya 21 orang anggota resmi dan 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Selanjutnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk didesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Mengenai pelaksanaan proklamasi dilaksanakan terutama setelah Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Yang ketiga ada kemerdekaan Indonesia. Setelah mengalami banyak masalah, akhirnya dicetuskanlah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks tersebut didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dengan demikian, teks proklamasi ditulis oleh dua tokoh proklamator yang disebut juga dengan Dwi Tunggal. Selanjutnya yang keempat, adanya sidang PPKI. Sidang PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dilaksanakan di Pejambon, Gedung Kesehatan Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh anggota PPKI yang beranggotakan 27 orang. Keputusan-keputusan dalam sidang PPKI yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan yang ketiga yaitu membentuk KNIP. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terdapat pada alinea keempat yaitu mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih belajar pada mata kuliah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.